Dalam media yang terang benderang seperti saat ini, yang mudah dicapai, yang mudah digunakan, yang mudah dimanfaatkan, rasanya ngomong melalui orang lain itu sesuatu yang sangat minimalis, yang sangat aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan kemarahan Prabowo Subianto, walaupun masih menurut Hasim Joyo Hadikusumo, tapi lumayan ya. Sebagaimana dilansir kumparan.com, Hasim, Prabowo marah soal korupsi lobster, sebut Edi anak angkat dari selokan. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo disebut membuat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat marah. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik kandung dari Prabowo Subianto. Ya lumayan lah. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati. Terus terang saja, dia bilang ke saya dalam bahasa Inggris, saya kan dengan kakak saya sudah 66 tahun pakai bahasa Inggris. Dia, Prabowo, sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. Kok dia berlaku seperti ini, kata Hasim saat konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat 4 Desember. Jangan-jangan karena menonton tayangan Rocky Gerung yang mengatakan harus ada pernyataan etis dari Prabowo ya. Tidak hanya Prabowo yang merasa dirugikan, Hasim juga mengaku keluarganya ikut terseret dalam kasus yang dilakukan Edi Prabowo. Perusahaan milik Saraswati Joyo Hadikusumo dianggap ikut menikmati kebijakan Edi Prabowo. Hasim merasa dirugikan karena perusahaan milik anaknya, PT Bima Sakti Mutiara, tak mendapatkan izin ekspor. Ia lalu menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman mengakui apa yang dilakukan Edi Prabowo banyak dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Ia menegaskan anggapan tersebut harus diubah. Apalagi kata Hotman, perusahaan PT Bima Sakti Mutiara milik Saraswati tersebut belum mendapatkan izin. Luar biasa ya. Mentang-mentang Edi ini adalah mantan anak buah Prabowo Subianto, seolah-olah semua yang dilakukan dalam bidang ekspor ini, motornya di belakang adalah Prabowo atau keluarganya dapat manfaat. Itu image, ujar Hotman, manusia hot. Seolah-olah kalian wartawan setiap kali bikin berita, waktu Edi ditangkap selalu gambar dua tokoh ini dimasukin di belakang. Padahal di saat pelaku-pelaku koboi sudah dapat izin ekspor, malah mereka sampai hari ini belum dapat izin ekspor tambahnya. Luar biasa ya. Di sini ada beberapa berita ya. Ekspor benur hanya dilayani satu perusahaan kargo. Edi Prabowo diciduk KPK. Ada politikus Gerindra di balik ekspor benih lobster. Tapi ada juga ini, Luhut dukung aturan ekspor benih lobster Edi Prabowo. Semua dinikmati rakyat. Termasuk juga ini, KPK cek dugaan korupsi jual beli jabatan Menteri Edi Prabowo. Luar biasa ya. Jadi Sobat RH sekalian, sebenarnya tanggapan itulah yang kita ingin dengar dari Prabowo. Ya, tapi sayangnya sampai saat ini Prabowo keep silent. Memang Hasim mengatakan Prabowo marah, anak yang diangkat dari selokan.
Waduh, saya nggak tahu ya, Sobat Era sekalian, jangan-jangan nama Prabowo itu ya dipakai oleh Edi ya, jadi Edi Prabowo. Jadi Prabowo, Edi Prabowo ya. Mohon maaf, kadang-kadang pengetahuan kita terbatas juga ya, hal kecil lah ya. Nah, sayangnya tidak ada yang namanya public statement dari Prabowo sendiri. Hanya disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo bahwa yang bersangkutan marah. Padahal public statement itulah yang ingin didengar orang-orang, masyarakat, pencinta Prabowo, pendukung Gerindra. Ketika menit pertama Edi Prabowo ditangkap oleh KPK. Ternyata Prabowo kecolongan, dalam tanda kutip kecolongannya, yaitu Edi Prabowo mengajukan terlebih dulu untuk berhenti dari Gerindra dan berhenti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Memang itu sikap gentleman, itu konfirmasi yang bersangkutan bersalah. Jadi sign yang tidak langsung. Tapi Sobat Era sekalian, tetap saja kita menyayangkan bahwa tidak ada public statement yang bisa kita lihat, dengar langsung dari mulut Prabowo sendiri. Kalau dari mulut Hasim Joyo Hadikusumo, ya kita kan tidak tahu persisnya apa yang dikatakan Prabowo tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya sebagai Ketua Umum Gerindra, sebagai orang yang membawa Edi Prabowo masuk ke kabinet. Kan semuanya itu pastilah melalui keputusan mutlak Prabowo Subianto. Karena kita tahu partai di kita kan kecenderungannya adalah one person show. Jadi siapa yang mengisi portofolio kementerian, pastilah Prabowo yang menentukan. Dia menentukan dirinya sendiri dan menentukan Edi Prabowo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kesempatan video sebelumnya saya mengatakan harusnya Prabowo gentle. Ya, salah satunya misalnya mengatakan, karena saya sudah melakukan kesalahan, walaupun saya menteri terbaik, tetapi kesalahan Edi Prabowo ini tidak bisa dimaafkan. Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. Wah, itu luar biasa, itu yang paling spektakuler ya. Walaupun barangkali pasti tidak diinginkan juga oleh berbagai pihak ya. Tapi kalau kita bicara politik moral, pertanggungjawaban politik ya, political responsibility, ya harusnya begitu. Itu gradasi yang paling tinggi. Yang paling agak rendahan sedikit mengatakan, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia, kepada pemilih Gerindra, kepada Presiden Jokowi, dan untuk itu kami tidak akan menuntut kursi Menteri KKP itu bagi Gerindra lagi. Silakan Presiden Jokowi mencari kader dari partai lain atau kader non partai untuk mengisi jabatan itu, dan Gerindra menarik diri untuk jabatan itu. Itu gradasi yang lebih bawah lagi. Nah, generasi yang paling bawah adalah ya hanya mengatakan maaf saja. Minta maaf kepada Presiden Jokowi, minta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama pemilih Gerindra, ya, minta maaf kepada kader-kader Gerindra dan lain sebagainya. Itu yang paling rendah lagi. Nah, yang sangat rendah adalah keep silent, tidak memberikan statement apa-apa, tidak memberikan pernyataan publik yang bisa dilihat dan didengar. Kita bisa melihat gesturnya seperti apa, kita bisa dengar voice-nya seperti apa. Nah, rupanya hanya pernyataan yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo dalam media yang terang benderang seperti saat ini, yang mudah dicapai, yang mudah digunakan, yang mudah dimanfaatkan, ya. Rasanya ngomong melalui orang lain itu sesuatu yang sangat minimalis, yang sangat aneh. Ya, kita tidak tahu persisnya ngomong seperti apa, apakah ditambahi, apakah dikurangi, ataukah dibumbui dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Jadi rupanya itulah pilihan Prabowo, karena rupanya kalkulasi politik mengalahkan kewajiban etik. Nah, sekali lagi, kalkulasi politik mengalahkan kewajiban etik. Padahal kata Rocky Gerung ya, karena baru saja menjadi tamu saya di Cicar Show,
ya harusnya sejak menit pertama, dia bilang 2 menit pertama ya, itu harus ada statement dari Prabowo sebagai sebuah kewajiban etik. Jadi etiknya itu harus final. Setelah itu dia bernegosiasi lagi dengan Jokowi misalnya, itu soal lain. Karena politik itu kan dinamis, tapi kewajiban etik itu harus ditunjukkan. Sebagaimana juga harusnya saya mengkritik misalnya siapapun yang seolah-olah mendukung Edi Prabowo, yang bahkan memuji Edi Prabowo, melakukan negosiasi di luar negeri, merasa bangga dengan Edi Prabowo. What? Bagaimana kita bisa bangga dengan orang yang melakukan korupsi? Memang ada azas praduga tak bersalah, tapi ada kewajiban etis kita, sekali lagi ya, kewajiban etik untuk membenci setiap tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi yang sudah terang benderang. Pernah dilaporkan majalah Tempo misalnya fenomena ini, dan KPK juga berani menangkap orang yang bersangkutan, tidak sembarangan. Walaupun kita tahu ada juga kasus yang kadang-kadang direkayasa hanya untuk memojokkan atau character assassination seseorang, yang sekarang digantung-gantung kasusnya. Ya seperti kasus yang menderah, misalnya dulu ada pegawai BPK ya, yang pernah mengungkap kasus suap, tiba-tiba dia ditersangkakan untuk kasus lain yang tidak terlalu signifikan, dianggap memperoleh gratifikasi, tapi itu cukup untuk character assassination, sehingga yang bersangkutan mengembalikan award yang sudah diterima oleh oleh Transparansi Internasional Indonesia atau apa ya, atau Masyarakat Transparansi Indonesia, yang memberikan award terhadap integritas yang bersangkutan. Tetapi ketika yang bersangkutan ternyata ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi, dan konon gratifikasi itu karena yang bersangkutan pernah menerima honor seminar dan honor seminarnya lumayan besar, kalau nggak salah 10 juta atau berapa, namanya Khairansyah Salman ya, mungkin masih ingat. Maka yang terjadi adalah character assassination. Nah, terhadap seperti itu kita masih bernegosiasi, karena sering juga proses penegakan hukum kita, law enforcement kita itu mensasar orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak bersalah, tapi sengaja dibunuh karakternya, character assassination. Tapi kasus Edi Prabowo ini, saya tidak melihatnya sebagai sebuah character assassination, karena indikasinya jelas. Penerimaan uang yang bermiliar-miliar, lalu juga ya kunjungan ke luar negeri itu juga perlu dicek, apakah itu menggunakan semata-mata uang negara atau menggunakan uang dari para pengusaha atas kata belice, atas privilege, atas izin yang diberikan oleh Menteri Edi Prabowo. Jadi sobat era sekalian, sayang sekali momentum ini dilepaskan, dihilangkan oleh Prabowo, dan Prabowo sudah kehilangan momentum untuk melaksanakan kewajiban etisnya. Walaupun kalau kita bicara teori reward and punishment dalam politik, ya kadang-kadang kita susah juga untuk mengatakan bahwa ini akan mempanis Partai Gerindra. Sebagai contoh misalnya, banyak sekali kader PDIP yang terdera tindak pidana korupsi. Baru-baru ini ada calon bupati ya, Banggai kalau tidak salah, yang juga dicokok oleh KPK dan kader PDIP, tetapi buktinya PDIP tetap bisa berjaya sebagai pemenang pemilu. Artinya masyarakat tidak peka juga untuk mempanis partai-partai yang dianggap korup. Tapi jangan lupa sobat era sekalian, hal ini bisa terjadi karena semua partai politik itu tersandung tindak pidana korupsi kader-kadernya. PDIP iya, Golkar iya, Gerindra iya, ya, Nasdem iya, semuanya iya. Kita tinggal tunjuk kasusnya, tunjuk orangnya, maka rasanya semua partai pernah kadernya dicokok oleh KPK, paling tidak pernah dijatuhi atau divonis karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi karena semua melakukan,
ya akhirnya yang terjadi adalah reward and punishment-nya tidak terlihat, stick and carrot-nya tidak terlihat. Kenapa begitu? Ya karena semuanya melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ada beberapa kasus di mana partai bisa jatuh karena sorotannya sangat kencang dan masyarakat langsung menyadari itu. Misalnya yang terjadi pada PKS dalam kasus korupsi sapi yang dilakukan oleh Presiden PKS. Karena waktu itu kencang sekali arusnya, PKS sial dan PKS jatuh. Demokrat yang paling fenomenal, Demokrat dengan slogannya katakan tidak pada korupsi, lalu kemudian diplesetkan katakan tidak pada hal korupsi begitu. Akhirnya juga jatuh di pemilu 2014 setelah menang di 2009. Dan sekarang masih tertati-tati dari urutan 1 melorot sekarang menjadi urutan 6. Setelah juga turun di tahun 2014, mengalami 2 kali penurunan. 2009 nomor 1 decline dan decline lagi sekarang. Jadi sobat RH sekalian, giroh semangat untuk memberantas korupsi itu sayang sekali tidak ditunjukkan atau belum ditunjukkan oleh elit-elit politik negeri ini. Bahkan survei terbaru dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) ya, itu menempatkan lembaga politik DPR sebagai lembaga yang paling korup. Ini misalnya beritanya saya lihat di sini, survei TII DPR lembaga paling korup. Itu makin menunjukkan bahwa walaupun survei itu persepsi, makin menunjukkan bahwa tidak peka politisi terhadap tindak pidana korupsi, bahkan berkecenderungan untuk memperlemah pemberantasan korupsi, yang salah satu indikasinya adalah pelemahan KPK pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama 2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menyebabkan KPK tidak lagi lincah, tidak lagi agile dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun untung sekarang sepertinya KPK mulai sedikit siuman dengan penangkapan Edi Prabowo dan penangkapan lagi kader PDIP yang menjadi calon kepala daerah, dan sebelumnya juga ada dilakukan penangkapan elit-elit lokal lainnya. Mudah-mudahan KPK tetap bisa menunjukkan taringnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!